Hey guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Guys, hari ini aku lagi di sebuah tempat yang bisa dibilang kolam renang gitu ya, rekreasi. Tadi sebenarnya habis renang, cuman karena cuacanya berhubung hujan sekarang guys, lihat tuh. Pemandangannya. Samprot guys. Iya. Jadi buru-buru deh, langsung gak renang lagi kan takut banyak petir. Oh iya, di video kali ini aku mau ngobrol aja sama kalian semua. Ngobrol apa aja bebas ya. Temenin sama seseorang yang sudah nggak asing lagi. Yang punya channelnya Dance Story. Siapa kalau bukan? Halo. Ya, jadi ini sebenarnya kita tuh udah lama nggak pernah hangout ya. Hangout dalam arti bikin konten di luar ruangan gitu. Mungkin ini the first time lagi aku bikin konten di luar ruangan ya. Karena sebelum-sebelumnya memang aku sering banget bikin podcast dan juga di dalam ruangan aja. Tapi untuk hari ini aku berinisiatif, kayaknya seru deh kalau bikin konten di saat hujan kayak gini. Sementara ini hujan di sini belum terlalu sering loh guys. Jadinya excited banget. Sore-sore habis renang hujan, lihat tuh pemandangannya. Ini namanya Citapen. Ya. Jadi aku di sini lagi menanti hujan reda sambil ngobrol-ngobrol seru sama kamu deh kayaknya ya. Oh ya, kalau ngomongin masalah dunia pelangi sih memang nggak ada habisnya ya, seperti yang di podcast aku yang baru aku upload tadi siang. Memang yang namanya dunia pelangi itu banyak banget problematikanya. Contohnya orang-orang yang menggunakan akun palsu di foto profilnya, menggunakan foto-foto nggak jelas di akun sosial media pelanginya gitu kan. Tapi kayaknya ini hujan udah makin gede deh, suaranya takutnya nggak tutup ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, yang penting pokoknya sore hari ini kita ngobrol bareng aja di sini ya, menanti hujan reda gitu. Semoga reda. Tapi kayaknya jangan reda dulu deh, soalnya senang suasana kayak gini. Iya, jadi kenapa aku tuh selalu kadang-kadang kesel gitu kalau lihat aplikasi dunia pelangi, terus di dalam aplikasi itu tuh banyak orang yang menggunakan foto palsu. Sorry guys, tadi hujan jadi kita pindah dulu ke sini. Aduh, beginilah suasananya. Di sini tuh tempat rekreasi sebenarnya sih. Gitu ya. Jadi ini sore hari ini sebenarnya nggak berencana untuk renang juga sobat pelangi, tapi memang tiba-tiba pengen renang, jadinya kita renang di sini akhirnya. Oh ya, tadi kan ngomongin masalah aplikasi dunia pelangi ya, seperti yang di podcast aku yang udah aku upload kemarin kan, tadi maksudnya. Memang kadang suka bikin keselnya tuh gitu. Jadi memang ada orang-orang yang tidak memakai foto aslinya. Kadang-kadang sih aku suka kesel aja karena mereka tuh nggak mau menunjukkan siapa mereka sebenarnya gitu. Semoga aja mungkin nanti mereka makin pede, makin punya keberanian untuk menunjukkan siapa jati dirinya gitu ya. By the way, hari ini tuh hari Jumat sore dan di sini itu adalah hujan pertama setelah sekian hari lamanya nggak pernah turun hujan di sini loh. Aduh, seneng banget suasana hujan kayak gini bikin konten. Apalagi ada yang cangkir koptersnya di sini ya. Ada petir guys, sorry ya. Oh, nggak keluar petirnya. Yang penting pokoknya tetap jaga kesehatan aja ya buat kamu, karena sekarang sudah masuk musim hujan juga. Yang diramalkan katanya tahun ini tuh hujannya bakalan lebih sering daripada tahun kemarin 40%. Jadi buat kamu dimanapun berada tetap ya jaga kesehatannya. Apalagi, oh ya by the way, ini kan kolam renang ya guys. Tuh. Aku tuh punya pengalaman loh di kolam renang. Jadi jangan salah ya. Kolam renang juga punya pengalaman yang kadang-kadang membuat aku tuh suka geleng-geleng gitu ketika menceritakannya. Jadi waktu dulu aku kan renang sama seseorangnya itu memang juga suka renang juga. Tiba-tiba tanpa diduga gitu kan, ketika kita lagi break habis renang kan di pinggiran kan suka berdiri gitu ya. Terus tiba-tiba di sana
dia mulai mendekat kayak gitu, dan akhirnya setelah mendekat dia malah nempel seru juga gitu. Yang awalnya capek, yang awalnya ngerasa kayak lelah, tapi tiba-tiba ketika suasana kayak gitu adrenalin naik dan membuat suasana jadi malah hangat gitu. Jadi di kolam renang itu aku cuman ya raba-raba doang sih, cuman pegang-pegangan doang, nggak lebih, karena memang nggak bisa ngelakuin lebih juga, karena waktu itu posisinya kan kolamnya kan dalam, jadi kita cuman bersender di pinggiran doang, dan kita tanpa ngapa-ngapain, cuman pegang-pegangan dan saling menoel gitu kan, saling colek mencolek. Tapi setelah itu kan kita renang lagi, terus kita bolak-balik lagi gitu kan. Jadi sama dia itu sebenarnya mah endingnya tuh yang terjadi itu ya ketika di locker roomnya, karena di locker room itu kan bebas banget, dan di sana itu kita mandi bareng juga, bersih bareng. Nah ketika lagi itu ya tanpa disadari kita benar-benar hilaf di sana. Untungnya waktu itu memang sepi suasananya, jadi nggak ada orang lagi. Padahal kalau misalnya ada orang kan bahaya, kita lagi ngapain coba di dalam ruangan itu berdua. Dan orang yang namanya di locker room kan bebas dong, orang mandi kan nggak mesti harus pakai kolor doang dong, pasti dia juga harus, di mana sih orang mandi pasti kan tanpa busana kan gitu. Makanya ketika waktu itu ya kita sama kayak gitu ya, mandi layaknya orang mandi kayak gimana. Ketika kayak gitu ya terjadilah sesuatu hal yang nggak diinginkan di sana. Sama siapa sih ya, adalah gitu. Yang jelas itu pengalaman itu nggak pernah terduga-duga sebelumnya, karena itu benar-benar alami tanpa direncanain sebelumnya. Yang jelas di kolam renang itu selalu ada cerita aja, karena kenapa aku suka renang, karena memang dari kecil suka renang, plus kadang-kadang kalau misalnya renang itu ketemu ada cowok-cowok atau gimana bisa jadi cuci mata. Dan emang itu bisa dibilang kegemaran juga kali ya. Selain renang itu kan kita bisa menyehatkan, juga bisa sambil refreshing, ambil liburan gitu kan. Ditambah kalau misalnya nemuin pengalaman kayak tadi, aduh itu bener-bener kayaknya pengalaman yang gak akan terlupakan lah gitu. Soalnya suasana kayak gitu, momen kayak gitu nggak bisa mungkin diulang 2 kali. Kita kalau direncanain sih biasa aja, tapi kalau misalnya spontanitas, nggak ada perencanaan sebelumnya, tiba-tiba terjadi hal seperti itu, nah itu baru bisa dibilang ini nih yang namanya best moment banget. Dan ini nggak akan mungkin terulang 2 kali juga, maybe mungkin nanti kapan juga nggak tahu. Yang jelas selalu ada cerita di kolam renang ini, entah lihat cowok-cowoknya atau misalnya lihat siapanya gitu kan. Pokoknya tuh banyak banget hal lain yang bisa dilakuin selain kita berenang gitu, karena kebanyakan kan orang renang itu nggak semuanya bisa renang, jadi kebanyakan mereka suka cuma main-main air doang gitu kan. Sementara yang main-main air ini biasanya kan suka yang lumayan gitulah, yang keren-keren juga gitu kan. Jadi di sanalah letak dimana keceriaan dan juga funnya. Pengalaman apa lagi ya kita berenang selain itu? Ya mungkin itu doang sih, karena kebanyakan memang kalau pengen yang lebih dari itu sih di locker roomnya sebenarnya, bukan di dalam kolamnya. Gila aja di dalam kolamnya kayak gitu-gitu, emangnya nggak ada orang lagi. Soalnya memang kan kita harus tetap melihat sekitar juga, nggak boleh ceroboh gitu, maksudnya harus tetap hati-hati juga gitu ya. Dan sejak corona juga emang jarang renang juga sih. Kita kehitung berapa kali renang ya dulu tuh. Ini baru yang keberapa kali gitu, karena kan tutup juga tempat renangnya, baru dibuka beberapa belakangan ini. Jadinya baru sekarang kita mulai kembali berenang. Semoga selanjutnya kita rutin lagi renang kayak dulu ya. Oke deh guys, sekian aja ya video ngobrol-ngobrol sore di suasana hujan kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti aku bakal lagi bikin video berikutnya dengan suasana yang baru juga ya. Oke deh kalau gitu aku pamit ya. Sampai jumpa semuanya. Bye.